purifikasi ibadah dan akidah. Nah, kalau prinsip dasarnya itu di mana letak salahnya Pak Kiai? Letak kesalahannya itu pakai kacamata kuda. Oke. Ya, dia menyampaikan pendapatnya tanpa mengutip pendapat lain yang berbeda. Gitu loh, bahwa umpamanya tahlil itu bid'ah, maulid nabi itu bid'ah, pelakunya ahli bid'ah, sesat masuk neraka. Hanya sebatas itu dia menyampaikan. Tentu masyarakat Indonesia muslim tradisionalis ini kalau mendengarkan hal-hal semacam itu, ya sebagian mungkin marah gitu. Sebagian mungkin marah. Padahal sebetulnya pendapat kami tahlil itu bid'ah umpamanya, maulid nabi itu bid'ah. Tapi kami tidak menafikan bahwa ada ulama lain yang memperbolehkan. Gitu loh. Sehingga orang yang melakukan tahlil, yang melakukan maulid nabi ya tidak disalah-salahkan. Karena memang ada landasannya, pakai usul fikih. Kalau nggak pakai usul fikih nggak ketemu itu. Gitu loh. Nah, mereka ini kan kadang-kadang menyampaikan itu seolah-olah yang lain salah. Saya sih tidak menyalahkan pendapat itu. Saya mengakui bahwa emang ada pendapat seperti itu dan silahkan. Gitu loh. Apalagi tuduhan bid'ah itu kalau mengacu kepada hadis Nabi itu pelaku kesesatan dan akan masuk neraka gitu. Masa orang tahlilan maulid Nabi dianggap sesat dan akan masuk neraka? Padahal dari ujung timur sampai ujung barat muslim di Indonesia sebagian besar melakukan itu. Yang Pak Kiai sampaikan tadi itu sudah pernah terjadi, ada ucapan seperti itu ya? Ya, banyak kajian-kajian kelompok salafi wahabi memang seperti itu. Makanya saya kategorikan kelompok salafi wahabi ini ada 3. Yang pertama salafi hijazi, prinsipnya purifikasi akidah dan ibadah. Syafiq Basalamah ada di situ. Kemudian ada salafi haroki, ini purifikasi ibadah, akidah dan politik. Agak sedikit ikhwani ini. Mereka bikin partai, ikut di parlemen, ikut kontestasi dalam pilpres. Ada yang salafi jihadi. Nah, ini yang melahirkan para teroris, melahirkan Al-Qaeda dan rivalnya ISIS. Tadi kan Anda bilang Ustadz Syafiq ada di salah satu salafi hijazi tadi itu ya. Itu hanya persepsi atau memang sampai saat ini seperti itu yang Anda dengarkan kajian-kajian? Saya baca soal latar belakangnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Dan bagi saya sebetulnya tidak ada masalah yang begitu itu. Hanya kemudian harusnya sebagai seorang pelajar, ulama, dia juga harus melihat, oh ternyata praktek-praktek amaliyah ini dilakukan karena memang ada ulama yang memperbolehkan. Kadang-kadang mereka juga menyerang. Ini karena memang kultur kita di Indonesia memperbolehkan itu. Bukan gitu soal kultur, ada argumentasi yang lebih bersifat usul fik yang membenarkan praktek-praktek seperti itu. Yang menjadi masalah kadang-kadang mereka ini menuduhnya itu menggunakan strawman falasi. Jadi menganggap orang Indonesia yang melakukan tahlil maulid nabi mewajibkan atau menyunahkan. Padahal tidak ada yang mewajibkan dan tidak ada yang menyunahkan. Itu masuk dalam kategori adab. Adab itu dalam usul fikih kerangkanya adalah hukumnya mubah. Ada boleh, enggak juga enggak apa-apa. Maka kalau di tengah masyarakat ada keluarga yang begitu keluarganya meninggal dunia, kok tidak ada tahlilan? Toleran kita, tidak ada yang memaksa harus tahlilan, enggak ada. Ada tahlilan juga tidak apa-apa. Ada tahlilan juga enggak apa-apa. Cuma tahlilan itu kan isinya kebaikan. Orang kita ngobrol, ketemu, bareng-bareng, ngopi, boleh kok. Apalagi orang tahlilan yang dibaca itu kalimat thayyibah semua. Begitu loh, kok di bid'ah-bid'ahkan. Definisi bid'ah aja kadang-kadang mereka tidak mengerti. Bukan tidak mengerti, tidak mau menerima definisi lain. Gitu loh. Apa yang bilang itu kacamata kuda hanya? Betul, apa sebetulnya yang dimaksud bid'ah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video yang menarik dari para kiai-kiai kita, bahwa faham-faham Wahabi Salafi ini walaupun ada 3 macam, tetapi semuanya itu kalau dibiarkan ini agak mengkhawatirkan tentunya. Karena konteksnya itu tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan, apa yang diamalkan oleh mayoritas umat Islam di Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dan berikut ini ada pernyataan dari Profesor Nadir Shah Hussein bahwa dakwah tidak perlu menghina, menyakiti, apalagi sampai memaksa. Jika dakwah dilakukan dengan cara kasar dan agitatif,
sebenarnya itu tidak mencontoh pada model dakwah Rasulullah SAW. Prinsip dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW selalu menggunakan prinsip kelembutan dalam berdakwah sebagai cara untuk menyebarluaskan Islam. Berikut penjelasannya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan prinsip dakwah dengan kelembutan sebagai cara untuk menyebarluaskan Islam. Dalam berbagai situasi, Nabi memilih kelembutan daripada kekerasan, bahkan saat disakiti atau dimusuhi. Contoh kelembutan Nabi terlihat dalam peristiwa Taif, di mana beliau memilih memaafkan dan mendoakan mereka yang menolak keras dakwahnya. Rasulullah SAW juga menunjukkan kelembutan saat menghadapi seorang Yahudi yang selalu meludahinya. Bahkan beliau menjenguknya saat sakit. Kisah-kisah ini menegaskan bahwa kelembutan beliau merupakan faktor penting dalam kesuksesan. Ziarah kubur menjadi tradisi yang sangat kuat bagi masyarakat Nusantara, terlebih menjelang Ramadan. Kelompok Salafi Wahabi mencela tradisi ini dan menyebar narasi kebencian. Kita semua tentunya tidak asing dengan narasi yang masif disebarkan oleh kelompok Wahabi Salafi. Walaupun sekarang ini agak lunak mengatakan ziarah kubur itu sunnah. Dulu awal-awal kita tentunya tidak akan lupa bagaimana mereka mengatakan ziarah kubur itu musyrik kan gitu loh. Sekarang sudah lunak mengatakan sunnah Nabi. Nabi juga mengerjakan, tetapi jangan diberi waktu, hanya mau menjelang Ramadan saja atau mau Idul Fitri saja. Mereka itu seperti itu gaya-gayanya. Itu kan tradisi. Kalau tradisi orang-orang Nusantara itu kan menjelang Ramadan itu ziarah kubur. Walaupun aslinya mereka sebelum sebelum menjelang Ramadan juga ziarah kubur. Makanya dia tidak ada masalah. Terus yang memberi waktu itu siapa? Kan gitu toh. Anjuran berdakwah dengan lemah lembut dalam Al-Quran. Waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila sholihaw wa qala innani minal muslimin. Yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Quran Surah Fussilat ayat 33. Penyebaran Salafi Wahabi berjalan perlahan lewat para da'i yang berdakwah dari masjid ke masjid. Pola mereka sangat disiplin dalam hal pengkaderan. Mereka yang dibangun bukan pengetahuan agama, tapi semangat keagamaannya atau emosi keagamaannya. Abdullah Darros, Direktur Eksekutif Ma'arif Institute. Itu. Jadi penyebaran Salafi Wahabi, ini menurut Abdullah Darros, ini berjalan perlahan lewat para da'i yang berdakwah dari masjid ke masjid. Pola mereka sangat disiplin dalam hal pengkaderan. Mereka yang dibangun mereka itu bukan pengetahuan agama, tapi semangat keagamaan atau emosi keagamaannya. Wah, kan kelihatan banget. Terus dibalik kita berziarah kubur itu banyak sekali hikmah. Nah, hikmah ziarah kubur disunahkan untuk berziarah kubur
Barang siapa yang menziarahi makam dua orang tuanya atau salah satunya setiap hari Jumat, maka Allah mengampuni dosa-dosanya dan dia dicatat sebagai anak yang taat dan berbakti kepada orang tuanya. Ini ngendikane Syekh Nawawi Al-Bantani. Muhammadiyah mengajarkan warganya untuk hidup toleran, terbuka dan moderat. Sikap ini pernah dicontohkan oleh Kiai Ahmad Dahlan yang sering berkunjung dengan berbagai pemuka agama. Profesor Dadang Ahmad. Itulah pentingnya kita untuk selalu hidup dalam toleran, terbuka dan moderat. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini. Ini penting karena kita hidup di Nusantara ini tentunya Nusantara ini adalah kulturnya itu sebagaimana yang diajarkan oleh para wali songo. Kalau berani menentang tahlilan, ini sama saja menentang orang Nusantara karena banyak sekali orang Nusantara ini mengadakan tahlilan, ziarah kubur. Kalau semua itu dibid'ah-bid'ahkan, dimusyrik-musyrikkan, nanti akan timbul permasalahan. Nah ini loh yang harus kita sikapi bersama. Jangan sampai mereka yang mengaku ustadz yang di situ mengajarkan doktrin-doktrin seperti itu melenggang bebas bergentayangan kemanapun tanpa ada perlawanan. Ini bahaya tentunya untuk Bhinneka Tunggal Ika kita. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.